Halo D3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kamu masih mencari banyak kandidat di Indonesia yang ingin kamu jadikan korban sebagai penipuan bekerja di Korea dengan visa D3. Datang ke Korea dengan visa D3 2 bulan 3 bulan terbang, biaya sekian, murah, dan gajinya lumayan banyak, lebih banyak dari G2G. Woi D3, kapan kamu terbang? Sampai saat ini sudah 1 tahun 2 tahun kamu hanya hoax terbangnya. Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang D3 ya. Ada banyak teman-teman yang masih ditawarkan untuk bekerja di Korea dengan visa D3. Kali ini saya akan memberikan informasi. Memang awalnya saya itu percaya bahwanya D3 itu ada ditandatangani oleh Ibu Menteri Ida Fauziah kemarin. Itu membuat saya itu sedikit yakin bahwa D3 ini kedepannya akan disetujui oleh pihak Korea, Kementerian Korea. Ternyata benar-benar disetujui kalau memang D3 ini bukan untuk bekerja ya, tapi magang, training ya. Jadi training, bukan magang di Korea, bukan. Visa D3 itu statusnya adalah magang, training, bukan sebagai pekerja. Nah, visa D3 itu bukan untuk para CPMI atau PMI pekerja migran Indonesia ya. Tapi visa D3 itu diperuntukkan untuk para karyawan perusahaan yang bekerja di perusahaan, memiliki perusahaan di Korea, memiliki yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan Korea yang bertempat tinggal di Indonesia, dan perusahaan tersebut memiliki kerjasama MOU dengan perusahaan di Korea Selatan, contohnya Hyundai HiFi Industries, LG, Daewoo, Samsung, dan juga perusahaan yang lainnya lah. Jadi bagi kalian yang bekerja di perusahaan Hyundai, LG, Samsung itu bisa mengajukan visa D3 perusahaan di tempat kalian bekerja. Jadi perusahaannya yang ada di Indonesia, perusahaan itu Daewoo, Samsung, HiFi Industries, Hyundai HiFi Industries. Di sana teman-teman itu bisa mengajukan untuk bekerja di Korea. Nah, di pabrik tersebut. Jadi bagi kalian, ya sebentar maaf. Jadi yang mengurus visa D3 itu adalah pihak perusahaan. Jadi mengurusnya pihak perusahaannya untuk bisa magang ke Korea. Untuk dimagangkan atau ditrainingkan di perusahaan di Korea Selatan dengan masa izin tinggal 1 tahun ataupun 6 bulan sampai 1 tahun, yang mana nama training magang itu tidak digaji, yang gaji kalian itu perusahaan yang ada di Indonesia. Jadi gajinya itu perusahaan Indonesia yang menggaji ya. Jadi visa D3 itu tidak ada dan sudah diganti dengan visa E9 G2G Korea yang dipegang oleh pihak pemerintah Indonesia dengan BP2MI. Yang pertama, visa D3 itu untuk para karyawan perusahaan memiliki Korea seperti Hyundai, LG, dan juga Samsung ataupun yang lainnya. Visa D3 bukan untuk CPMI, ini saya catat ya. Terus selanjutnya, informasi dari HRD visa D3 sudah ditiadakan, dihapus, sebagai gantinya adalah visa E9 G2G lewat BP2MI. Oke, sudah saya bacakan itu tadi penjelasannya untuk visa D3. Kemarin memang saya sedikit percaya bahwasanya Ibu Ida Fauziah juga sudah menandatangani. Ternyata tanda tangan itu memang bukan untuk CPMI, tapi untuk pekerja yang magang, kerja magang. Bukan magang ya, bukan pekerja ya, itu jadi magang atau training dari pekerja yang sudah bekerja di Indonesia, perusahaan yang bergabung dengan perusahaan Korea. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang masih ada yang menawarkan visa D3 dengan jumlah biaya sekian, 2 bulan 3 bulan terbang, saya harapkan teman-teman jangan mengikuti ya. Hati-hati. Hati-hati. Dan banyak orang yang sudah direkrut visa D3 ini dilempar. Jauh dilempar visa E7 galangan kapal. Karena apa? Beliau sudah menaruh uang, sudah memberikan uang, dan supaya teman-teman itu uangnya tidak kembali, dilempar ke visa E7. Meskipun teman-teman tidak mempunyai skill welder, diwajibkan untuk bisa mengikuti pelatihan, bayar lagi sekian untuk bisa ikut pelatihan visa E7 galangan kapal, pelatihan ngelas, ujian Kosipa. Kalau tidak lulus, uang kalian hilang. Itu triknya oknum ya, rekrut dulu visa D3 tanpa ujian, tanpa las,
Tanpa apa, sekiranya sudah uang masuk nanti bilang D3 itu tidak ada, sudah dihapus, diganti visa E7, ikut visa E7, bayar sekian lagi untuk mengikuti tes ataupun pelatihan ngelas dan ikut tes Kosipa seperti itu. Kalau tidak lulus ya sudah bablas, habis uangnya. Tidak lulus kok mau ikut terbang gimana, wong itu persyaratannya Kosipa harus lulus dan MCU nya harus sehat. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih ditawarkan visa D3, pahami, cermati video saya ini sebelum teman-teman mendaftar visa D3. Halo visa D3, kapan kamu terbang? Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.